Sedangkan aku hanya bisa berjalan pelan sambil menahan rasa nyeri di kaki kananku. Tidak lama kemudian, angin datang sangat kencang hingga aku kesulitan melihat jalan karena debu pasir yang berterbangan itu terlalu tebal menutupi pandanganku. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman yang seperti biasa akan membawakan kisah-kisah para pendaki. Dalam video kali ini, kita akan ceritakan kisah pendakian ke puncak Mahameru yang penuh dengan perjuangan. Bahkan, dalam pendakian tersebut hampir terperosok dan masuk ke jurang yang sering dikenal dengan spot blank 75 yang sering memakan korban jiwa. Untungnya, saat tersesat, pendaki ini ditolong oleh sosok wanita cantik misterius yang pakaiannya serba putih dan menunjukkan jalan sehingga menyelamatkan nyawanya. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. September 2014. Waktu yang cocok untuk kita menikmati keindahan alam di atas gunung. Maka dari itu, aku membuat agenda untuk mendaki ke Gunung Semeru bersama dua teman baikku yang juga mempunyai hobi yang sama dalam bidang pendakian. Dani dan Yudi. Mereka adalah temanku semenjak SMA. Ya meskipun kami beda sekolah, tapi kami tinggal satu kosan. Tapi kini kami tinggal berjauhan karena beda kota. Tapi itu tidak membuat kami putus persaudaraan. Justru malah sebaliknya. Seringkali aku berkunjung ke rumah Yudi, yang orang tuanya juga sudah begitu akrab denganku. Begitu juga dengan Dani. Tidak jarang juga mereka berdua berkunjung ke rumahku, dan kedatangan mereka juga selalu disapa hangat oleh orang tuaku. Bisa dibilang kami ini adalah saudara, tapi beda orang tua. Sejak tahun 2009, kami bertiga sering menjajaki gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa kalau sama-sama ada waktu luang. Bukannya ada waktu luang sih, malahan kami selalu mencari waktu luang. Mungkin kami sudah melanggar salah satu pantangan dalam hal pendakian, yaitu jumlah ganjil. Tapi mitos itu tidak begitu kami hiraukan, karena bagi kami adalah niat dan tujuan. Dan syukurlah, selama ini kami bertiga dalam menjajaki beberapa gunung, tidak pernah ada hal buruk yang menimpa kami. Mungkin ada sih, tapi tidak terlalu serius. Dan itu masih bisa diselesaikan dengan mudah. Tapi tidak dengan hal buruk yang menimpaku ketika mendaki Gunung Semeru waktu itu. Sebuah kejadian yang menurutku aneh, tapi itu terasa sangat nyata. Di mana waktu itu tanpa sengaja aku hampir terpelosok di jalur blank 75. Sabtu 6 September 2014, kami bersepakat untuk bertemu di sebuah kota, tempat kami bertiga sekolah dulu, yaitu kota Jombang, Jawa Timur. Dan titik kumpulnya adalah di rumah Yudi. Bagi kami bertiga, rumah Yudi adalah base camp. Karena setiap kali kami akan pergi mendaki, rumah Yudi lah yang selalu kami pilih sebagai titik kumpul. Selain tempatnya strategis, orang tua Yudi juga sudah menganggap kami seperti anak sendiri. Setelah berkumpul, kami langsung menaiki motor untuk berangkat ke Gunung Semeru. Dan tidak lupa bersalaman dengan orang tua Yudi untuk pamit dan meminta doa restunya. Dani mengendari motor bututnya sendiri, sedangkan aku berboncengan dengan Yudi. Ya, Dani memang selalu begitu setiap mendaki. Dia lebih suka mengendari motor buntutnya sendiri daripada dibonceng. Katanya, meskipun butut, tapi motor itulah yang selalu mengantarkan Dani kemanapun dia pergi. Singkat cerita, sore itu kami bertiga sampai di desa terakhir, yaitu Ranupani. Sebuah desa yang membuatku merasa nyaman ketika aku menginjakan kaki di sana. Sampai-sampai aku mempunyai pikiran, andaikan aku tinggal di desa ini
Pasti setiap hari, aku akan merasakan kesejukan alam yang asri. Kedatangan kami sore itu disapa hangat oleh penjaga parkir yang terletak di sebuah lapangan luas yang kalau sore hari selalu ramai oleh anak-anak bermain bola. Setelah motor sudah kami titipkan di tempat parkir, kami berjalan melewati anak-anak yang sedang bermain bola itu untuk menuju ke base camp. Sampai di base camp, ternyata tidak ada yang berubah. Seperti awal aku kesini pada tahun 2010 lalu. Namun kali ini suasana semakin ramai oleh pendaki. Ini bukan pendakian pertamaku ke Gunung Semeru. Begitupun Yudi dan Dani. Ini sudah ketiga kalinya aku menjajaki alam Gunung Semeru. Tapi 2 pendakian sebelumnya, kami tidak sampai ke puncak Mahameru. Di tahun 2010, kami hanya mendaki sampai Ranukumbolo. Dan di tahun 2012, kami bisa sedikit ke atas, ke Kalimati. Tapi kali ini, kami bertiga bertekad untuk menginjakkan kaki di tanah tertinggi Jawa, yaitu Mahameru. Kurang lebih 15 menit lamanya, kami mengurus simaksi. Mulai dari mengisi formulir, dan yang terakhir, membayar tiket sebesar 17.500 per hari. Setelah selesai, kami langsung memulai perjalanan sore itu juga. Di awal-awal perjalanan, jalannya masih sama, yaitu jalan aspal yang menurun, hingga sampai di pintu gerbang pendakian. Baru kemudian jalannya berubah tanah dan menanjak. Sambil berjalan, aku membayangkan bagaimana rasanya berdiri di puncak Mahameru nanti. Tentunya, hal yang pertama aku lakukan nanti adalah bersujud syukur, ya meskipun belum tentu aku kuat untuk menggapai Mahameru. Selangkah demi selangkah, jalan berpaving dan dominan menanjak ini kami lalui, hingga tidak terasa sampailah kami di pos peristirahatan pertama. Sampai di situ, kami istirahat di dalam bangunan shelter dan menyempatkan untuk membuat kopi. Kegiatan membuat kopi di perjalanan ini rutin kami lakukan setiap kali mendaki dengan tujuan agar perjalanan bisa dinikmati dengan adanya kopi di sela-selanya. Di sisi lain, waktu itu kami juga sedang menunggu habis waktu maghrib. Kami orangnya tidak suka memaksakan sesuatu. Memang tujuan kami malam ini adalah Ranukumbolo dan istirahat di sana. Tapi kalau memang sudah lelah, lebih baik beristirahat dulu, jangan dipaksakan. Karena waktu itu, di pos 4 terlihat sepi, kami memutuskan untuk menggelar matras di dalam bangunan shelter untuk istirahat di dalamnya. Urusan nanti ada pendaki lain yang mau istirahat juga tidak masalah. Lagian tempatnya terlalu luas untuk kami bertiga. Ketika aku sedang sibuk membenahi kantung tidur, aku melihat Yudi sedang menyalakan kompornya dan akan membuat kopi katanya. Melihat itu, aku mengurangkan niatku untuk masuk ke dalam kantung tidur. Aku meninggalkan Dani yang sepertinya sudah tertidur untuk menghampiri Yudi dan memintanya membuatkan kopi untukku juga. Setelah kopi jadi, aku dan Yudi menikmati kopi itu. Kopi yang tadinya panas itu kini sudah menjadi dingin. Hanya pahit yang bisa kurasakan. Ya begitulah, kalau Yudi sudah membuat kopi. Mungkin dia lebih memilih pahit daripada harus terkena penyakit diabetes. Tapi meskipun pahit, aku tetap menikmatinya. Kami pun beranjak ke matras untuk istirahat dan meninggalkan gelas kopi itu di sebelah kami. Beberapa saat kemudian, kami tertidur. Ketika kami sedang nyenyak tidur, tiba-tiba aku terusik oleh suara pendaki lain yang meminta bantuan. Mas, tolong kami mas. Mendengar suara itu, aku pun terbangun, begitu juga dengan Dani. Setelah kami bangun, pendaki itu mengulangi perkataannya. Mas, tolong kami, tolong banget. Ucap pendaki itu dengan gugup, seperti dia sedang mengalami kesulitan. Dengan keadaan yang masih ngantuk, Dani menjawab, ada apa mas? Tolong mas, teman kami roboh di atas. Jawab pendaki itu. Roboh kenapa? Jawab Dani. Saya juga kurang tahu. Jawab pendaki itu yang masih gugup. Mendengar itu, aku membangunkan Yudi yang masih dengan tidur pulasnya. Setelah bangun, kami bertiga berjalan ke atas tanjakan mengikuti pendaki itu. Sampainya di tengah-tengah tanjakan, ternyata salah satu teman wanitanya sedang terlentang di tanah dan napasnya terengah-engah.
Kami pun segera memberi bantuan dan mengangkatnya kembali turun ke pos 4 dengan dibantu teman rombongan mereka. Sesampainya kembali di pos 4, kami menidurkan wanita itu di atas matras tempat kami tidur tadi. Kemudian, gadis itu diobati oleh teman lainnya. Mereka satu rombongan yang jumlahnya ada 6 orang, 2 wanita dan 4 laki-laki. Melihat keadaan wanita yang sakit itu, kami tidak bisa berbuat banyak karena kami tidak mempunyai pengalaman di bidang pengobatan. Kasih nafas buatan aja. Ada yang bawa minyak angin gak? Kayaknya ini terkena angin duduk. Bukan. Ini kayaknya hipotermia. Suara mereka terdengar saling bersahutan, mencari tahu penyakit yang diderita wanita itu. Kami bertiga hanya duduk, menahan dingin sambil menyaksikan mereka memberi pertolongan. Pendaki yang tadi membangunkan kami itu mendatangi kami dan berucap, Mas, terima kasih ya, udah dibantuin. Dan maaf banget, tempat tidurnya kami pakai. Lalu Dani menjawab, sekaligus bertanya, Gak apa-apa mas, santai aja. Emang temennya kenapa? Kurang tahu saya mas. Ada yang bilang terkena angin duduk. Tapi kata teman ceweknya, sebelumnya dia punya penyakit asma. Mendengar itu, aku tersentak. Karena setauku, penyakit itu bisa mengakibatkan kematian. Lalu aku meminta maaf pada pendaki itu kalau kami tidak bisa membantunya lebih, karena kami tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Tapi di sisi lain, aku sangat kesal karena mereka sudah mengganggu waktu istirahatku. Dan yang lebih kesal lagi, kenapa wanita itu diajak mendaki gunung kalau tahu dia punya penyakit asma. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur juga. Aku hanya berharap semoga wanita itu bisa sehat lagi. Karena tidak bisa berbuat banyak, Yudi mengambil kompor dan nestingnya yang tadi tergeletak di samping matras. Kemudian, dia merebus air dan membuat kopi. Setelah membuat kopi, Yudi membiarkan kompor itu tetap menyala agar bisa kami gunakan untuk menghangatkan tubuh. Lalu pagi pun tiba. Setelah kejadian yang menimpa rombongan pendaki itu, kami tidak tidur hingga pagi. Dan pagi itu, kondisi wanita itu sepertinya sudah membaik. Kami pun mendatanginya untuk melihat keadaannya. Dia manis, rambutnya berponi dan dicepol. Dia sedang duduk di pelukan teman wanitanya yang terlihat sudah lebih baik dari semalam, meskipun kondisi tubuhnya masih terlihat lemas. Sungguh kasihan melihat keadaannya seperti itu. Lalu aku menyarankan pada ketua rombongannya untuk kembali turun dan tidak melanjutkan pendakian. Karena takutnya kalau dilanjutin, nanti keadaan wanita itu makin parah lagi. Mendengar saran dariku, ketua rombongan itu mengajak 5 anggotanya untuk kembali turun pagi itu juga. Dan sebelum turun, mereka semua mengucapkan terima kasih kepada kami bertiga karena semalam sudah bersedia membantunya. Aku pun merasa senang karena bisa membantunya. Ya meskipun pagi itu, aku masih menahan ngantuk karena kejadian itu membuat aku tidak tidur lagi hingga pagi. Dan itu juga dirasakan oleh Yudi dan Dani. Setelah rombongan pendaki itu turun, kami bertiga segera melanjutkan perjalanan ke Ranukumbolo dengan tujuan agar kami bisa istirahat sebentar di sana. Di perjalanan menuju ke Ranukumbolo, aku sedikit menyesal. Aku tidak sempat menanyakan nama wanita tadi. Tapi ya sudahlah, aku berharap semoga dia baik-baik saja sampai ke rumah. Singkat cerita, jam 8 pagi, kami sampai di Ranukumbolo. Air biru dan danau itu membuat jiwaku nyaman ketika melihatnya. Potongan-potongan kayu yang roboh menambah ciri khas yang mengingatkanku pada pendakian sebelum-sebelumnya, hingga membuat langkah kakiku terhenti sejenak untuk mengambil gambarnya. Setelah itu, kami lanjutkan perjalanan menuju area camp, yang di situ sudah terdapat warna-warni dari banyak tenda pendaki yang sudah berdiri. Kami pun ikut mendirikan tenda. Setelah tenda sudah selesai kami dirikan, kami mendatangi sebuah petilasan yang tertulis nama Muammar Hanafi untuk mendoakannya. Meskipun kami tidak terlalu mengenalnya, tapi menurut kami, sosok Hanafi dulunya adalah orang yang baik semasa hidupnya. Tapi sayangnya, dia sudah terlebih dahulu pergi, mengembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo pada tahun 2009 silam. Setelah itu, kami kembali ke tenda
untuk melanjutkan istirahat kami yang semalam sempat tertunda. Dan tepat jam 12 siang, aku terbangun karena berisik alarm HP yang tadi sudah aku pasang. Aku pun bangun dan membangunkan Yudi dan Dani untuk membuat makanan. Setelah itu, kami berkemas dan melanjutkan perjalanan ke dataran yang lebih tinggi. Kurang lebih 30 menit berjalan, kami sampai di area yang luas dengan pemandangan bunga verbena yang luar biasa indah, tapi tidak sebanyak dulu. Kini bunga di tempat ini agak berkurang, mungkin karena pihak yang bersangkutan memperbolehkan pendaki untuk mencabutnya. Mungkin banyak dari pendaki menyebut ini adalah bunga lavender, tapi kenyataannya bukan. Ini adalah bunga verbena, dan bunga ini bisa merusak ekosistem. Maka dari itu, pihak yang bersangkutan memperbolehkan pendaki untuk mencabutnya, tapi tidak dengan bunga Edelweiss. Setelah melewati area Cemoro Kandang dan Jambangan, akhirnya sekitar jam 4 sore, kami sampai di tempat yang kami tuju, yaitu Kalimati. Dari sini, akhirnya aku bisa melihat lagi puncak Mahameru yang berdiri gagah. Sebuah tempat yang ingin sekali aku menginjakan kaki di atas sana. Tenda berkapasitas 4 orang yang dibawa Yudi, kemudian kami dirikan. Terlihat beberapa pendaki lain sedang memasak makanan, yang aromanya sungguh menggugah selera. Tidak lupa aku pun mengeluarkan roti tawar yang aku bawa, kemudian membakarnya di atas nesting setelah tenda sudah selesai kami dirikan. Roti itu kemudian kami santap bertiga, bersama kopi pahit buatan Yudi. Hingga tidak terasa hari sudah akan gelap. Udara dingin terasa menusuk-nusuk seluruh badan, hingga memaksaku memakai jaket jadulku. Ketika hari sudah gelap, kami memaksakan diri untuk istirahat, karena Yudi bilang, nanti jam 12 malam, kita akan berjalan lagi menuju ke puncak Mahameru. Dan inilah pendakian Gunung Semeru yang sebenarnya. Kami pun istirahat, dan tepat jam 12 malam, Yudi membangunkan kami. Sambil dia sibuk mengemas agar-agar yang dimasaknya itu ke dalam kantong plastik. Yudi memang selalu begitu kalau akan summit. Dia selalu memasak agar-agar untuk bekal perjalanan. Kami pun mempersiapkan perbekalan masing-masing untuk dibawa summit ke puncak. Pelindung kaki, sarung tangan, dan jaket tebal sudah menempel di tubuh kami masing-masing. Di luar terdengar beberapa pendaki lain sedang berisik. Mungkin mereka juga sedang mempersiapkan hal yang sama dengan kami. Setelah itu, aku memberanikan diri untuk menahan hawa dingin untuk keluar tenda. Di luar, kami bertiga mengangkat kedua tangan kami tinggi dada untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kekuatan dan keselamatan selama perjalanan menuju ke puncak Mahameru nanti. Setelah itu, kami mengumpulkan masing-masing tangan kanan kami, kemudian bareng-bareng melepaskannya, disertai dengan teriakan, "Yo!" Setelah itu, kami bertiga bersama-sama menatap ke arah puncak Mahameru. Ini adalah perjalanan hidup dan mati, karena semua resiko yang akan terjadi, yang bersangkutan tidak akan bertanggung jawab setelah pendaki sudah berada di atas Kalimati. Di kondisi suhu yang sangat dingin ini, kami pelan-pelan berjalan, meninggalkan tenda, dan semakin lama, langkah kaki kami menjadi sangat pelan karena kondisi trek yang berpasir dan berdebu. Di sebelah kanan kiri, aku melihat banyak petilasan dari pendaki yang sudah terlebih dahulu pergi. Semoga mereka tenang di alam sana. Langkah yang pelan ini akhirnya membawa kami sampai ke area Cemoro Tunggal, di mana di situ hanya ada 2 pohon yang berdiri kokoh. Sampai di situ, aku melihat raut wajah Dani sepertinya sangat kelelahan, hingga akhirnya aku mengajaknya untuk istirahat sejenak. Sambil istirahat, Yudi membuka kantong plastik yang berisi agar-agar itu untuk dimakan. Setelah makan beberapa potong, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Awalnya jalan kami saling berdekatan, dengan posisi Yudi di depan, disusul Dani dan aku paling belakang. Di antara kami bertiga, jalankulah yang paling lambat, karena waktu itu aku merasa sangat kelelahan. Hingga beberapa kali aku menghentikan langkahku, dan beberapa kali juga Dani bilang padaku, "Ayo bro, jangan terlalu sering break, nanti malas makin capek." Mungkin yang dikatakan Dani itu memang benar. Kalau keseringan berhenti, malas makin capek. Tapi mau gimana lagi?
Aku sudah tidak kuat kalau harus terus berjalan, walaupun dengan pelan. Kira-kira di pertengahan jalan, aku memutuskan untuk berhenti lagi, membiarkan Dani dan Yudi tetap berjalan. Itu sengaja aku lakukan karena aku tidak ingin membebani mereka. Hingga aku dan Dani berjarak 15 meter. Dani mengarahkan senternya ke arahku sambil berteriak, "Ayo bro, cepetan. Bentar lagi puncak." Kata-kata itu sering diucapkan oleh kedua temanku ini ketika mendaki kemanapun. Dan aku hanya membalasnya dengan mengacungkan jari jempolku sambil pura-pura senyum agar tidak terlihat lemah di mata Dani. Setelah itu, Dani berteriak lagi, "Aku jalan pelan-pelan ya." Aku mengacungkan jari jempolku lagi sambil mengangguk tersenyum. Setelah kurasa cukup beristirahat, aku kembali berdiri pelan-pelan, melangkahkan kakiku untuk menyusul mereka lagi. Tapi lagi-lagi, nafasku tidak bisa diajak kompromi. Dia memaksaku untuk istirahat lagi, padahal aku belum sampai menyusul Dani dan Yudi yang sudah tidak terlihat keberadaannya. Sambil istirahat, aku berpikir, mungkin kedua temanku ingin segera sampai di puncak, makanya dia tidak begitu peduli dengan keadaanku. Aku tidak marah pada mereka. Ya memang inilah perjalanan menuju Mahameru, tidak semudah yang orang bayangkan. Aku putus asa dan hampir menyerah. Kalau bukan karena kemauanku sendiri, mungkin aku sudah menyerah. Aku berharap kedua temanku itu turun dan membantuku, tapi rasanya mustahil. Di sini hanya aku yang bisa menyelamatkanku. Karena mungkin orang-orang di sini juga sedang berjuang memperjuangkan dirinya masing-masing. Dan beruntunglah jika ada orang lain yang masih peduli dengan keadaan kita di sini. Matahari mulai menampakkan dirinya dan memberikan pemandangan alam yang luar biasa sempurna. Dan kemunculan sang surya itu ternyata bisa membakar semangatku lagi untuk bisa menginjakan kaki di puncak impian. Aku pun mematikan senterku dan beranjak berdiri untuk menyusul teman-temanku. Pelan-pelan, aku berjalan melewati jalan yang penuh pasir ini. Lalu dari kejauhan, aku melihat kedua temanku sedang duduk. Mungkin mereka sedang menungguku. Melihat itu, aku sedikit mempercepat jalanku untuk menyusulnya. Sampai di situ, ternyata benar, mereka sedang menungguku sambil makan agar-agar yang dibawa Yudi. Aku pun ikut makan agar-agar itu. Setelah makan beberapa potong, Yudi bilang, "Udah, ayo kita lanjut lagi, biar cepat sampai." Mendengar ajakan Yudi, dalam hatiku ngedumel. Aku baru aja nyampe sini, udah diajak jalan lagi. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin mereka udah bosan karena terlalu lama menungguku di sini. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena lelah, sebentar-sebentar aku berhenti. Kulihat, kedua temanku sudah jauh di atas, dan hal yang sama terulang lagi. Dani berteriak ke arahku, "Ayo bro, sebentar lagi kita udah sampai di puncak." Teriakan Dani sambil menunjuk ke arah puncak. Aku kembali melangkahkan kaki, menguras semua tenaga yang masih kumiliki. Hingga akhirnya, aku sampai di puncak impian. Puncak Mahameru, tanah tertinggi di Jawa. Tidak terasa, air mataku menetes bahagia. Dan hal pertama yang kulakukan di situ adalah sujud syukur atas keberhasilanku menggapai Mahameru bersama kedua temanku. Setelah itu, aku mendatangi kedua temanku dan menggapai tangannya, kemudian memeluk sambil tertawa bahagia. Rasa lelah yang kurasakan selama perjalanan tadi hilang karena terbayar dengan keindahan laut di atas awan. Di puncak, kami menghabiskan agar-agar buatan Yudi sampai habis, dan setelah puas menikmati keindahan puncak, kami pun turun. Di perjalanan turun, aku merasakan nyeri di kakiku, bagian kanan, hingga aku tertinggal lagi oleh kedua temanku. Sambil berjalan turun, aku menyeret kaki kananku. Ini karena nyeri yang kurasakan, tidak mampu untuk mengangkatnya. Beberapa menit berjalan, terlihat kedua temanku sedang menungguku, sambil berdokumentasi. Aku pun bilang tentang nyeri yang kurasakan ini pada kedua temanku, dan mereka bilang, "Gak apa-apa, kita jalannya pelan-pelan aja. Lagian ini kan udah turun." Mendengar itu, aku sedikit lega. Ternyata di tempat seperti ini, mereka masih peduli dengan keadaanku.
kami pun kembali berjalan turun dengan posisi yang sama. Yudi paling depan dan aku paling belakang. Tapi perkataan mereka tadi hanya sebatas perkataan. Yudi berjalan menuruni gunung dengan cepat dan disusul oleh Dani. Sedangkan aku hanya bisa berjalan pelan sambil menahan rasa nyeri di kaki kananku. Tidak lama kemudian, angin datang sangat kencang hingga aku kesulitan melihat jalan karena debu pasir yang berterbangan itu terlalu tebal menutupi pandanganku. Sambil sedikit membejamkan mata, aku terus berjalan sambil melihat ke bawah dan mengikuti jalan kuinjak. Setelah beberapa meter berjalan, syukurlah, angin kencang itu sudah berhenti dari pandanganku dan sudah tidak tertutup oleh debu-debu pasir lagi. Tapi ada yang aneh dengan jalan yang kulewati ini. Jalannya begitu sepi dan tidak ada jejak sepatu pendaki lain di bawah maupun di atas. Tanpa ada pikiran lain, aku terus berjalan. Tapi jalan yang kulalui ini semakin curam dan tidak ada tanda-tanda orang pernah melewatinya. Aku pun terdiam sejenak. Sambil menyalakan sebatang rokok, aku duduk dengan tujuan menunggu pendaki lain yang lewat. Tapi sampai rokok yang kuisap ini habis, tidak ada pendaki satupun yang lewat. Aku mulai berpikir negatif. Apa jangan-jangan aku salah jalan? Belum lama aku berpikir seperti itu, angin kencang datang lagi. Debu dan pasir pun membuat pandanganku hanya berjarak 1 meter. Di situ aku sudah pasrah. Apakah nasibku akan seperti nama orang-orang yang tertulis di petilasan? Lalu dari atas, aku melihat ada satu orang pendaki wanita yang sedang berjalan turun. Melihat itu, aku sedikit lega. Karena setidaknya aku bisa bertemu dengan orang. Setelah orang itu mendekat, aku dibuat sedikit kaget. Karena samar-samar, sepertinya aku mengenali pendaki wanita itu. Ternyata benar, dia adalah pendaki wanita yang sakit di pos 4 kemarin, dengan rambutnya yang berponi dan dicepol. Tapi anehnya, dia terlihat memakai baju serba putih, dan wajahnya sangat pucat, tapi tidak menghilangkan cantiknya. Aku sedikit ketakutan melihatnya, karena setauku, wanita itu sudah kembali turun bersama rombongannya. Kemudian wanita itu bilang dengan suara yang lembut, "Mas, jalan sampean keliru, ndak ngarep kono iku jurang." Yang artinya, "Mas, kamu salah jalan, di depan sana adalah jurang." Spontan, aku melihat ke arah bawah, tapi tidak melihat apapun, karena jarak pandangku kurang lebih hanya 1 meter, tertutup debu dan pasir yang berterbangan. Lalu aku menoleh ke arah wanita itu lagi, dan dia mengulurkan tangannya sambil bilang, "Ayo melaku, balik mendubur." Yang artinya, "Ayo jalan, balik ke atas." Aku pun meraih tangan wanita itu, dan berjalan kembali ke atas, di tengah-tengah debu dan pasir yang berterbangan. Sambil berjalan, aku bertanya pada wanita itu, "Kayaknya aku pernah lihat mbaknya deh." Wanita itu tidak menjawab, dan hanya menutupi hidungnya dari terpaan debu dan pasir yang berterbangan. Aku pun tidak melanjutkan pertanyaanku. Tidak lama kemudian, wanita itu melepaskan tanganku dan memintaku untuk berjalan di depan. Aku pun menurutinya. Setelah beberapa langkah, debu dan pasir yang berterbangan itu, dan aku melihat di atas, ada banyak pendaki yang sedang berjalan turun, dan salah satu dari mereka bilang padaku, "Mas, jangan lewat situ, bahaya, di sana jurang." Spontan, aku menoleh ke arah belakang, dan wanita yang bersamaku tadi sudah tidak ada, entah kemana perginya. Lalu aku berjalan sedikit naik untuk menghampiri pendaki yang bilang kepadaku tadi, "Iya mas, tadi anginnya kenceng banget, jadi aku gak sengaja lewat jalur ini." Lalu aku berjalan mengikuti pendaki itu, hingga akhirnya aku bertemu dengan kedua temanku, yang ternyata mereka sudah menungguku di Cemoro Tunggal. Sampai di situ, mereka bertanya padaku, "Lama banget bro, kakimu masih sakit?" Tanya mereka. "Iya nih, nyeri banget kalau dipakai buat jalan," jawabku. Sebenarnya, aku ingin bilang pada mereka, kalau tadi aku sempat salah jalur, tapi kurasa itu tidak penting. Yang penting, sekarang aku bisa bergabung dengan mereka berdua lagi.
Setelah cukup istirahat di Cemoro Tunggal, kami kembali turun ke Kalimati. Di perjalanan turun, aku memikirkan tentang kejadian yang menimpaku barusan. Dan sesekali, aku melihat beberapa petilasan yang tertancap di tanah sambil berpikir, hampir aja nasibku sama seperti nama-nama yang ada di petilasan itu. Sampai di Kalimati, aku merebahkan badanku di depan tenda. Sebenarnya aku ingin menceritakan tentang kejadian yang aku alami barusan pada kedua temanku, termasuk sosok wanita yang menolongku. Tapi rasanya mereka tidak akan percaya, karena itu susah untuk masuk akal manusia. Hingga akhirnya, aku memilih untuk diam. Setelah cukup rebahan, kami memasak makanan, dan kemudian kembali turun. Sambil berjalan turun, aku menahan rasa nyeri di bagian kaki kananku, hingga aku menyeretnya, karena aku tidak mampu kalau harus berjalan seperti biasa. Beruntungnya, kedua temanku peduli dengan keadaanku, jadi seringkali kami berhenti untuk istirahat di sembarang tempat. Sekitar pukul 4 sore, akhirnya kami sampai di Ranukumbolo. Sampai di situ, kami memutuskan untuk menginap semalam lagi. Ya, hitung-hitung untuk istirahat agar besok kembali fit. Sore itu, suasana Ranukumbolo sangat memanjakan mata. Warna-warni tenda pendaki membuat danau ini semakin memanjakan mata. Keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi, kami kembali. Di perjalanan turun, aku masih menahan rasa nyeri di bagian kaki kananku. Sampai di pos 4, aku teringat tentang pendaki wanita yang sudah menolongku kemarin. Apa benar itu adalah dia? Tapi kenapa bisa dia menolongku? Dan kenapa dia mengenakan baju serba putih? Iseng-iseng aku bilang pada kedua temanku, "Bro, cewek kemarin yang sakit di sini, gimana ya kabarnya?" Lalu Dani menjawab, "Udah tidur cantik kali di rumah, bro. Kenapa? Cantik ya?" Mendengar kata-kata tidur cantik, aku jadi berpikir, apa jangan-jangan dia? Tapi enggak lah. Meskipun aku tidak tahu namanya, tapi dalam hatiku, aku mendoakan semoga dia selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Kami lanjut berjalan turun sampai kembali di Ranupani sekitar jam 12 siang, dan kami beranjak pulang ke Jombang. Pendakian ini akan selalu terkenang sepanjang hidupku, sebuah perjalanan hidup dan mati. Mungkin sebagian orang akan mengira bahwa kedua temanku itu egois karena tidak mempedulikan keadaanku waktu itu. Tapi aku tidak menyalahkannya, karena itu adalah Mahameru. Orang-orang akan berjuang hidup untuk dirinya sendiri di saat kita kelelahan. Di saat itu juga, mereka mungkin lebih kelelahan. Dan kalaupun ada yang rela membantu ketika kita kelelahan, kita berhutang budi banyak padanya. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya kisah tentang pendakian atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di bawah. Dan mungkin saja cerita kalian bisa kita angkat dan ditampilkan di channel ini. Dan semoga dapat diambil pembelajaran dari cerita kali ini dan dapat menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa, siluman.